Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelia Agustin, NPM 21130536162 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama, salam; yang kedua, sikap; yang ketiga, tingkatan dalam gerakan pramuka. Salam dalam gerakan pramuka. Apa sih arti dari salam gerakan pramuka itu? Jadi, arti dari salam gerakan pramuka itu adalah penghargaan yang diberikan kepada seseorang pramuka kepada seorang pramuka yang lainnya dengan cara meneriakkan salam pramuka sambil hormat. Contohnya, salam pramuka. Dan yang diberi salam wajib menjawab dengan meneriakkan salam sambil hormat juga. Contohnya, salam. Nah, ada yang udah tahu belum apa sih fungsi dari salam pramuka itu? Jadi, fungsi dari salam pramuka itu adalah melahirkan kedisiplinan diri, karena di dalam salam pramuka kita dituntut untuk melaksanakannya sesuai dengan tata tertib dan penuh keikhlasan agar sempurna tentunya. Di sini saya akan menyampaikan macam-macam salam pramuka. Ada 3 macam salam pramuka. Yang pertama, salam biasa; yang kedua, salam penghormatan; yang ketiga, salam janji. Yang pertama, salam biasa, yaitu salam yang digunakan untuk sesama anggota pramuka. Siapa yang melihat dulu, dialah yang memberi salam terlebih dahulu, tanpa ada aba-aba, tidak pandang pangkat, tua maupun muda. Salam biasa ini boleh dilakukan dengan cara berdiri, duduk, maupun berkendara sekalipun. Yang kedua, salam penghormatan, yaitu salam yang diberikan kepada seseorang atau sesuatu yang kedudukannya lebih tinggi. Biasanya salam penghormatan ini digunakan sebagai yang pertama, bendera kebangsaan ketika dikibarkan atau diturunkan dalam suatu upacara. Yang kedua, jenazah yang sedang lewat atau akan dimakamkan. Yang ketiga, kepala negara atau wakilnya, panglima tinggi, para duta besar, para menteri, dan pejabat lainnya. Dan yang keempat, kepada lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang ketiga, salam janji. Cara memberikan salam pramuka yaitu dilakukan ketika ada anggota pramuka yang akan dilantik. Pemberian salam pramuka dilakukan ketika pengucapan janji, yaitu Tri Satya atau Dwi Satya. Salam janji juga diberikan pada saat pengucapan janji Tri Satya dalam acara ulang janji. Cara pemberian salam pramuka. Yang pertama, posisi siap. Tangan kiri lurus ke bawah, tangan kanan diangkat pada pelipis, posisi telapak tangan miring, telapak tangan terbuka, punggung tangan di bagian atas. Yang kedua, ketika membawa tongkat. Tongkat diangkat dengan tangan kanan dan tangan kiri melintang di depan dada. Yang ketiga, untuk salam penghormatan kepada bendera merah putih, ketika membawa tongkat, tongkat dipindah ke tangan kiri dengan ujung tongkat masih tetap di depan kaki kanan dan tangan kanan diangkat pada pelipis seperti pada posisi ketika tidak membawa tongkat. Yang keempat, dalam keadaan yang tidak memungkinkan atau dalam duduk atau di atas kendaraan, salam pramuka dapat diberikan dengan hanya mengangkat tangan pada pelipis sambil mengucapkan salam pramuka dan tanpa perlu berdiri. Contohnya, salam pramuka. Yang pertama, pramuka bersifat nasional, artinya organisasi yang menyelenggarakan kegiatan pramuka yang diadakan dalam sebuah negara harus menyesuaikan pendidikannya, menyesuaikan keadaan, kebutuhan, kepentingan masyarakat bangsa, dan juga negara tersebut. Yang kedua, sifat internasional.
yaitu organisasi kepramukaan di negara maupun di dunia ini harus membina dan mengembangkan rasa persaudaraan dan persahabatan antar sesama pramuka dan sesama manusia. Tidak saling membedakan kepercayaan, agama, golongan, tingkat, suku, dan bangsa antar sesama. Dalam hal ini, pramuka menjadi sebuah simbiosis mutualisme atau kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka membina persaudaraan dan kemanusiaan dimanapun, kapanpun, dan dengan siapapun. Yang ketiga, sifat universal. Kepramukaan bersifat universal artinya menyeluruh dan tidak dapat dipergunakan di mana saja untuk mendidik anak-anak dari bangsa apa saja. Dalam pelaksanaan pendidikannya, selalu menggunakan prinsip dasar dan metode kepramukaan. Adapun keterkaitan dengan metode kependidikannya, biasanya setiap negara memiliki ciri khas tertentu sebagai pembeda yang disebabkan oleh penyesuaian dengan karakteristik dan kebutuhan bangsa atau negara yang menyelenggarakannya. Tingkatan dalam gerakan pramuka. Ada 4 tingkatan dalam gerakan pramuka. Yang pertama, siaga. Yang kedua, penggalang. Yang ketiga, penegak. Yang keempat, pandega. Yang pertama, siaga, yaitu di mana anggota dalam tingkatan ini memiliki rentan usia sekitar 7-10 tahun. Tingkatan ini disebut dengan siaga karena namanya diambil dari istilah yang merujuk pada perjuangan bangsa Indonesia ketika seluruh rakyatnya mesiagakan diri untuk mencapai kemerdekaan dengan pembentukan organisasi pada tahun 1908 yang diberi nama Budi Utomo. Satuan terkecil yang ada pada tingkatan siaga disebut dengan nama barung. Kumpulan dari beberapa barung tersebut kemudian diberi nama perindukan, di mana dalam satu barung memiliki anggota tingkatan siaga sebanyak 5 hingga 10 orang yang terdiri dari pemimpin dan anggota. Pemimpin barung utama disebut dengan sulung serta menjadi pemimpin perindukan. Tingkatan siaga ini juga terdiri dari 3 tingkatan, yaitu mula, bantu, dan tata. Yang kedua, penggalang. Pramuka penggalang memiliki anggota dengan rentan usia 11-15 tahun. Istilah penggalang ini merujuk pada penggalangan perjuangan rakyat Indonesia untuk mempersatukan diri supaya mencapai kemerdekaan dalam peristiwa bersejarah yang bernama Sumpah Pemuda. Satuan terkecil dalam tingkatan pramuka penggalang disebut dengan nama regu, sedangkan satuan beberapa regu disebut dengan pasukan. Dalam satu regu tersebut terdiri dari 5 hingga 10 anggota pramuka penggalang, di mana dalam satu regu tersebut akan dipimpin oleh pemimpin regu atau pinru. Pemimpin regu juga memiliki pemimpin regu utama yang dikenal dengan nama pratama. Tingkatan pramuka penggalang terbagi menjadi 3 tingkatan lagi, yaitu penggalang ramu, rakit, dan terap. Yang ketiga, penegak, yaitu dengan anggota yang memiliki rentan usia 16 hingga 19 tahun. Istilah penegak merujuk pada proses penegakan kemerdekaan Indonesia dalam tingkatan penegak. Satuan terkecilnya disebut dengan nama sangga. Satuan dari beberapa sangga kemudian disebut dengan nama ambalan. Dalam satu sangga ini terdiri dari 7 hingga 10 anggota pramuka penegak dan dipimpin oleh seorang pemimpin sangga. Pemimpin sangga tersebut juga mempunyai pemimpin sangga utama yang bernama pradana. Pradana ini bertugas untuk memimpin sebuah ambalan. Tingkat penegak terbagi lagi menjadi 2 tingkatan, yaitu penegak bantara dan penegak laksana.
Yang keempat, Pandega. Tingkatan Pandega merupakan tingkatan pada pramuka yang di dalamnya terdapat anggota berusia dewasa, mulai dari usia 21 sampai 25 tahun atau disebut juga dengan senior rover. Seorang pramuka Pandega disebut dengan nama remaja madya yang sedang berproses ke arah kematangan jiwa dan juga kesadaran diri, dengan tujuan untuk memperjuangkan serta meraih cita-cita. Tingkatan Pandega ini bisa kamu temui pada tingkat universitas seperti kita sekarang. Istilah Pandega yang digunakan untuk tingkatan pramuka ini memiliki arti pramuka atau ahli. Selain itu, istilah ini juga memiliki makna dan filosofi yang romantis mengenai perjuangan bangsa Indonesia, di mana setelah berdirinya bangsa Indonesia dengan kemerdekaan maka dilanjutkan ke masa memadegani. Sekian penjelasan saya mengenai salam, sifat, dan tingkatan dalam gerakan pramuka. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.